Hai, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube PT Indotara Persada. Jumpa lagi dengan saya Prima. Ketidakstabilan voltase listrik sangat-sangat berbahaya dan merugikan. Bisa dibayangkan apabila di suatu gedung ataupun di suatu pabrik atau bangunan voltase listriknya tidak stabil dan mengakibatkan kerusakan pada alat-alat elektronik ataupun alat-alat pendukung produksi. Dan tentunya selain kerusakan alat-alat yang menggunakan sumber arus listrik atau elektronik, tentunya biaya pembayaran listrik akan jauh lebih mahal dan membengkak. Ditambah lagi apabila sampai ada kerusakan komponen ataupun kerusakan alat-alat elektronik, tentunya akan merugikan bagi para pengusaha. Nah, PT Indotara Persada punya solusi yang tepat untuk itu. Di belakang saya ini sudah ada NCX 2000. Jadi, unit ini berfungsi sebagai penstabil voltase. Apa saja fitur-fitur menarik lainnya? Simak video ini sampai selesai. Oke, langsung saja di belakang saya ini sudah ada Arakawa Stabilizer NCX 2000, yaitu stabilizer dengan kapasitas sampai dengan 2000 kVA. Bisa dibayangkan ya, kapasitasnya besar sekali dan tentunya unit ini terdiri dari 4 kabinet karena kapasitasnya yang cukup besar untuk mempermudah saat proses instalasi ataupun pengiriman, sehingga unit ini dipecah menjadi 4 kabinet dan tentunya saat sudah di lokasi pemasangan bisa disatukan dengan sangat mudah. Nah, kita akan membahas satu persatu apa saja keunggulan dari Arakawa Stabilizer NCX 2000 ini. Yang paling menonjol dari stabilizer Arakawa NCX 2000 adalah satu, kapasitasnya yang besar, dua, free maintenance. Jadi bagaimana unit sebesar ini bisa dikatakan free maintenance? Oke, kita akan langsung membahas dari bagian kabinet yang pertama. Oke, kita sudah ada di hadapan kabinet yang pertama. Jadi untuk kabinet ini Anda tidak perlu khawatir akan tertukar karena di setiap kabinet sudah ada nomor ya atau nomor urut dari masing-masing kabinet. Kita bisa lihat di bagian atas, di sini ada kabinet 1, kabinet 2, kabinet 3, dan kabinet 4. Nah, kita akan membahas dulu dari bagian kabinet nomor 1. Di bagian kabinet nomor 1 inilah bagian dari fungsi kontrol dari NCX 2000. Kita bisa lihat di sini ada monitor ya, ada monitor digital. Jadi dari monitor digital ini kita bisa mengetahui beban yang ada, voltase masuk atau voltase input, voltase output. Ya, di sini kita bisa melihatnya dan ampere atau beban pada masing-masing fasa dari fasa R, ST atau bisa disebut juga fasa ABC ya. Nah, terus di sampingnya kita bisa lihat ada beberapa indikator. Di sini ada indikator warna kuning untuk indikator power, indikator warna hijau untuk stabilizer, indikator warna kuning lagi untuk bypass, dan untuk indikator warna merah berarti protection. Untuk di bawahnya ada push button untuk direct start ya. Untuk satu lagi untuk stabilizer start ya, warna hijau, dan untuk yang tengah ini adalah selektor, yaitu untuk memilih mode mana yang ingin kita gunakan. Contohnya mode stabilizer kita bisa arahkan ke sebelah kiri, untuk mode bypass bisa diarahkan ke sebelah kanan. Untuk tombol yang paling kiri ini adalah tombol emergency stop, jadi bisa digunakan apabila unit ini mengalami malfungsi atau kendala-kendala darurat, maka kita bisa mengaktifkan tombol ini. Nah, dari tombol ini kita bisa simpulkan bahwa unit Arakawa NCX 2000 ini bisa mode stabilizer dan mode bypass. Artinya saat mode stabilizer maka voltase input akan distabilkan dulu melalui Arakawa Stabilizer ini dari kabinet 1, 2, 3, dan 4, lalu akan dikeluarkan sesuai dengan voltase normal. Nah, untuk mode bypass maka voltase yang masuk akan langsung keluar di bagian output sebelah sana sehingga tidak melalui proses stabilizing. Nah, untuk voltase yang masuk pada NCX 2000 ini toleransinya adalah plus minus 30%. Untuk inputnya 380 volt. Jadi untuk inputnya 380 volt, untuk under voltase maupun
over voltasenya plus minusnya 30%. Nah, untuk outputnya stabil di 380 volt. Untuk akurasi voltase output kurang lebih di 3%. Jadi untuk akurasinya cukup dekat sekali ya, hanya 3% untuk plus minus voltase outputnya. Sedangkan untuk voltase inputnya cukup lebar jangkauannya, yaitu 30% untuk under dan 30% untuk over. Nah, untuk frekuensinya sendiri yaitu di 50 Hz. Jadi normal digunakan di Indonesia ya, frekuensi 50 Hz. Untuk berat total dari unit Arakawa NCX 2000 ini hanya 6.500 kg atau kurang lebih 6,5 ton ya. Jadi untuk total keseluruhan beratnya kurang lebih hanya 6 ton saja, dan ini dibagi menjadi 4 kabinet untuk memudahkan kita saat proses pengiriman ataupun saat proses penempatan ataupun instalasi. Nah, untuk mempermudah proses instalasi ataupun pengiriman, kita bisa lihat di masing-masing kabinet sudah tersedia 4 buah roda, kita bisa lihat ya. Dan rodanya ini sudah dilengkapi dengan pengunci. Kita bisa lihat di bagian sini ya. Bisa dilengkapi bagian pengunci. Jadi kita bisa kunci seperti ini sehingga rodanya tidak tergelincir, dan tentunya juga ada foot rubber di bagian bawah. Kita bisa lihat di setiap masing-masing kabinet ada foot rubber sehingga penempatan akan jauh lebih kokoh dan mudah. Oke, sedangkan untuk dimensi dari masing-masing kabinet ini untuk lebarnya 1100 mm, untuk panjang ke belakangnya 1300 mm, sedangkan untuk tingginya 2200 mm. Jadi masing-masing kabinet cukup besar ya, karena kapasitasnya besar sekali. Dan untuk Arakawa NCX 2000 ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur unggulan. Salah satunya adalah lightning protection, jadi atau anti petir ya. Nanti kita akan lihat dari bagian dalam, kita akan buka satu persatu ya dari kabinet ini, dan saya akan tunjukkan komponen apa saja yang terdapat di dalam masing-masing kabinet. Oke, kita buka saja. Nah, ini adalah kabinet nomor 1 ya. Kita bisa lihat komponennya di sini. Nah, di sini komponennya tertata sangat rapi sekali ya, dan marking kabelnya juga sangat lengkap. Kita bisa lihat bahkan untuk kabel-kabel yang kecil seperti ini. Nah, markingnya juga jelas sekali ya. Nomor-nomornya 603 seperti ini terlihat dengan sangat jelas, dan penempatan PCB kontrolnya juga sangat mudah sekali dijangkau, sehingga saat terjadi kerusakan ataupun misalnya kita akan melakukan troubleshooting, nah kita bisa dengan mudah untuk menjangkau komponen-komponen tersebut. Nah, yang paling menonjol karena kapasitasnya ini besar ya, sampai dengan 2000 kVA atau sampai dengan 3200 ampere, sehingga di sini disediakan juga ECB ya, disediakan ECB ya. Jadi ini bukan seperti MCCB biasa atau breaker biasa. Jadi untuk penggunaannya umumnya dipompa seperti ini, nanti akan berpindah mode dengan sendirinya. Nah, untuk kapasitas ECB-nya ini sampai dengan 3200 ampere ya, kita bisa lihat di sini. Dan penempatannya juga sangat mudah, langsung bisa terlihat dari luar. Dan untuk penempatan komponen yang lain seperti ini juga bisa dengan mudah kita perhatikan ya. Contohnya misalnya kontaktor ini ada KM1, KM2, lengkap semuanya ya. Untuk PCB-nya, untuk per pasnya juga ada A, B, C. Jadi di sini tidak menggunakan kode RST tapi menggunakan A, B, C untuk tiap pasnya. Nah, untuk netralnya di mana? Nah, kita bisa lihat di bagian atas ada bar yang warna kuning ini. Ini adalah penempatan untuk bus bar netral. Jadi dalam paket penjualan Anda tidak perlu khawatir, sudah dapat bus bar standar Jerman. Jadi untuk bus barnya ini, bus bar alloynya ini atau batang bus barnya sudah tersedia dalam paket penjualan. Nah, untuk NCX 2000 ini juga disertakan beberapa safety. Salah satunya adalah lightning proof ya, atau tahan terhadap petir, atau juga ada wave filter protection dan juga harmonic filter. Jadi ada beberapa filter di unit NCX 2000 ini
untuk menjaga kemurnian arus listrik ya. Jadi arus listrik yang dikeluarkan di bagian output akan jauh lebih murni dan jauh lebih stabil. Jadi akan membuat alat-alat elektronik jauh lebih awet dan tentunya pemakaian daya listrik akan jauh lebih stabil dan lebih murah. Nah, unit sebesar ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal bisa dibilang free maintenance. Kita bisa lihat ya, dari kabinet satu ini kita tidak menemukan servo motor ataupun friction carbon brush atau gesekan untuk sliding carbon brush ya. Di sini tidak ada. Di sini langsung menggunakan trafo seperti ini. Jadi untuk respon time-nya juga sangat cepat, hanya 40 milisecond. Bisa dibayangkan responnya sangat cepat sekali walaupun tanpa menggunakan servo motor ya. Nah, selain itu juga untuk NCX 2000 ini juga dilengkapi dengan anti passing atau misalnya hilang satu pas dari input, maka stabilizer ini akan otomatis proteksi. Dan juga satu lagi, apabila salah satu pasnya atau salah satu voltase dari listrik inputnya atau voltase inputnya jauh sekali tidak seimbang dari atau di luar dari jangkauan stabilizer, misalnya dropnya sampai dengan 50% atau 40%, maka stabilizer ini akan secara otomatis proteksi. Nah, tadi saya juga sudah jelaskan bahwa sebenarnya unit ini bisa disatukan di lokasi ya. Selanjutnya kita akan buka dari kabinet 2 sampai dengan kabinet 4. Oke, kita akan buka. Oke, kita sudah buka dari masing-masing kabinet. Kalau kita lihat sekilas ya, untuk kabinet nomor 1 sampai dengan nomor 4, penempatannya untuk posisi PCB kontrolnya sama ya, untuk posisi trafonya juga sama. Jadi kita bisa lihat betapa mudahnya nanti saat kita akan melakukan instalasi. Jadi dari masing-masing kabinet ini bisa dirapatkan dan kita bisa lihat di sini. Nah, di sini adalah salah satu kabel koneksi ya. Di sini sudah rapi beserta soketnya sudah lengkap ya. Jadi tinggal dimasukkan ke bagian sebelah sini. Kita bisa lihat di sebelah sini ya. Dimasukkan ke sebelah sini. Nah, untuk kabel netralnya ditandai dengan warna biru seperti ini ya. Nanti bisa dipasangkan. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa netralnya ada di bagian atas. Nah, kita bisa lihat ya. Di setiap kabinet ada holder seperti ini ya. Ada klem seperti ini. Di klem seperti ini ya. Nah, jadi klem ini adalah untuk penempatan atau untuk meletakkan busbar netral. Sedangkan untuk busbar pasa ABC atau RST posisinya ada di samping ya. Salah satunya di sini. Salah satunya di sini. Nah, ini untuk pasa A-nya ada di depan ya, seperti ini. Ditandai dengan huruf A dengan warna kuning di depan, di belakangnya huruf B, di belakangnya lagi huruf C. Jadi nanti di bagian sini akan dihubungkan dengan busbar seperti ini. Jadi ini nanti posisinya rapat, didempetkan, lalu dihubungkan dengan busbar bawaan. Dan busbarnya juga sudah standar Jerman menggunakan tembaga murni. Nah, untuk masing-masing kabinet tadi sudah saya jelaskan ya, nanti akan dihubungkan dengan menggunakan busbar ya. Nah, busbarnya ini menggunakan tembaga murni asli Jepang. Jadi tembaganya berkualitas murni sehingga akan menghantarkan listrik akan jauh lebih bagus lagi ya. Jadi masing-masing kabinet memiliki koneksi yang lebih bagus sehingga voltase dari input sampai dengan voltase output tentunya akan jauh lebih murni dan lebih efektif. Nah, kita bisa lihat ya, untuk masing-masing kabinet catnya sama, yaitu menggunakan powder coating ya. Nah, untuk powder coatingnya ini standar Jerman, kita bisa lihat di bagian luar dan di bagian dalam semuanya sama ya, warnanya sama, menggunakan powder coating standar Jerman. Nah, kita bisa lihat juga di masing-masing pintu ada kipas seperti ini ya. Jadi di masing-masing pintu ada kipas, di bagian belakang juga ada. Jadi fungsi kipas ini adalah untuk mensirkulasikan udara supaya temperatur trafo atau temperatur komponen-komponen yang ada pada NCX 2000 ini tetap stabil sehingga bisa bekerja maksimal. Nah, kita akan menuju ke kabinet nomor 4. Kita bisa lihat di sini ya. Untuk penempatan komponennya semuanya sama. Jadi untuk PCB-nya, PCB kontrolnya semuanya sama di sini. Hanya saja untuk kabinet nomor 4 itu
di sini ada bus bar untuk output. Jadi voltase yang sudah distabilkan oleh NCX 2000 ini nanti akan keluar dan disambungkan di bus bar bagian ini, lalu ke bagian instalasi atau pemakaian melalui lubang di sebelah kanan atas. Nah, untuk posisi bypass nanti akan menggunakan kontaktor KM10 ini ya. Jadi di sini ada kode KM10. Jadi posisi bypass akan menggunakan komponen yang ada di kabinet nomor 4. Jadi untuk bypass kita tidak perlu menggunakan handle manual ya, tapi menggunakan sistem elektrik. Jadi seperti di bagian kabinet nomor 1 ada selektor untuk stabilizer ataupun untuk bypass. Nah, lebih menariknya lagi untuk NCX 2000 ini garansi sampai dengan 5 tahun untuk spare part. Bayangkan, garansinya panjang banget sampai dengan 5 tahun. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku dan garansi ini hanya untuk spare part saja. Nah, karena NCX 2000 ini free maintenance atau bebas perawatan berkala, maka NCX 2000 ini dapat bertahan sampai dengan 100.000 mtbf atau mean time before failure. Jadi dalam waktu 100.000 jam, maka bisa dipastikan bahwa NCX 2000 ini dapat bekerja dengan baik tanpa kendala. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa NCX 2000 ini sangat cocok sekali untuk alat tambahan di pabrik Anda ataupun di perkantoran ataupun di gedung Anda yang membutuhkan stabilizer dengan kapasitas yang besar. Jadi untuk NCX 2000 ini kita sudah tahu kapasitasnya sampai dengan 2000 kVA atau sampai dengan 3200 ampere. Jadi bisa mengcover satu gedung atau bisa mengcover satu pabrik ya atau satu kompleks industri. Jadi selain kapasitasnya yang besar, garansinya juga sangat panjang sampai dengan 5 tahun untuk spare part tentunya. Syarat dan ketentuan berlaku. Untuk keterangan lebih lanjut Anda bisa langsung kontak sales marketing PT Nutara Persada atau langsung ke website resmi PT Nutara Persada. Oke, itu tadi review singkat kita mengenai Arakawa NCX 2000. Jadi ini adalah unit yang tepat untuk menstabilkan voltase di tempat Anda. Dan saya ingatkan sekali lagi, bagi Anda yang memiliki jiwa kreativitas tinggi, yang hobi ngevlog atau membuat video-video kreatif, Anda bisa langsung datang ke Geraha Showroom PT Nutara Persada dan Anda bisa mengajak saudara, kerabat, teman, ataupun keluarga Anda untuk datang ke Geraha Showroom PT Nutara Persada dan bisa membuat video kreatif, vlog, ataupun mungkin konten-konten sesuai dengan ide kreatif kalian. Dan jangan lupa untuk alamatnya Geraha Showroom PT Nutara Persada di kawasan Industrial Millennium Estate, Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Atau mungkin bisa langsung klik di Google Map ya, Geraha Showroom PT Nutara Persada. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube PT Nutara Persada. Nyalakan juga loncengnya supaya Anda mendapatkan update-update terbaru dari PT Nutara Persada. Untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai tipe-tipe Arakawa stabilizer lainnya, bisa Anda tinggalkan di kolom komentar. Atau mungkin Anda ingin request produk-produk yang selanjutnya ingin kita review, tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Prima, pamit undur diri.